Tunjukkan data. Ya udah, kalau tidak ada datanya, Yesus berdosa, baik ya. Sekarang saya ikuti, berarti Yesus tidak berdosa, betul? Iya. Kalau tidak berdosa, kenapa dibunuh? Siapa yang membunuh? Lalu kenapa dibunuh? Untuk menebus orang salah. Kenapa dia dibunuh untuk menebus dosa kepada kalian? Kalian melakukan dosa, lalu dia menebus. Ini mujizat apa sih? Mujizat asli apa mujizat palsu ini? Turun dah, kau nggak ngomong-ngomong ini. Kayak berhala kita naikin di atas. Halo, Ical. Halo, Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum Ya, Bang. ini dia lagi di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak keterima lagi? Kenapa nggak terima? Kau kabur, kurang ajar. Aku bukan kabur, aku kepental. Lah, ya udah saya buka room sendiri. Kau nggak terima lagi? Orang-orang Ya di udah sini, terima lagi itu tadi undanganku itu. itu orang-orang di sini semua sudah bilang kau nggak pakai dalil biar satu. Ngomong terus nggak ada dalilnya. Bukan nggak pakai Jawab. dalil, kan kamu sudah mendalilkan. Tetapi kau tidak mengerti apa yang dimaksudkan yang di ayat itu. Terus Gimana kau sih? pakai apa? Terus kau pakai apa? Makanya kalau mau pakai dalil Bang. Bukan nggak bisa pakai Kau dalil. Aku pakai dalil. Kau paksa. Ya, Kau tadi kan paksa dia Bang. sudah mendalilkan contoh. Itu loh. Dari Mana Dia saya mendalilkan pantau. contoh di Lukas, di Matius. Kamu, Dia salah memahami ayat itu. mana dalil yang kau turunkan Kamu- mana? Bantah dalilnya mana dalilnya? dari Anda host, kamu belum jawab begitu. Mana bantah dalilnya mana? Dalilnya. Dalilnya- Kau bantah yang mana? Ah, Dalil yang kau bantah mana? Yang Yesus berdoa bersyukur kepada Tuhan, dalilnya kau bantah yang yang kau mana? bantah itu tadi, kamu salah menafsirkan ayat itu. Sana putar sini kau. Kan tadi kamu tidak minta dalil sama aku. Loh, saya Aku di- hanya mematakan, aku hanya menjawab apa yang ucapkan itu. Orang Kan kamu diskusi sudah itu mendalilkan pakai dalil, di waktu Yesus Bahlul. berdoa. Jadi- Orang diskusi itu pakai dalil. Memang pakai dalil. Iya, saya kan tanyakan sama Anda Memang tadi. pakai dalil. Dengarkan Tapi yang dulu. ku jawab itu. Dengarkan dulu. Saya kan tanyakan tadi di awal. Kau mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Tiada Tuhan selain Yesus. Maka saya angkat Matius 22. Yesus bersyukur kepada Bapa, Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Saya katakan, kalau Yesus adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan, tiada Tuhan selain Yesus. Lalu di dalam Matius itu dia berdoa kepada Tuhan yang mana? Dia bersyukur Itu kepada paling- Tuhan yang mana Kan tadi itu? ku jawab. Iya, kau jawab pakai Dengarin apa? dulu. Kau jawab Kan- pakai apa? Kan tadi ku jawab. Kan Jawab Yesus pakai apa? menyuruh kami berdoa kepada Bapa kami. Tidak ada dikatakan Di Bapak kami di Matius, situ. Matius 6. Yesus, Ada. saya bertanya, Yesus berdoa. Yesus berdoa berkata, aku bersyukur kepada Bapa, Tuhan di langit dan Nah. Tuhan di bumi. Dengarkan pertanyaan saya, brother. Dengarkan. Pertanyaan saya adalah, ketika Yesus berkata, aku bersyukur kepada Bapa, Tuhan di langit dan Tuhan di bumi, itu Yesus bersyukur kepada Tuhan yang mana? Nah, pemahamanmu itu yang tadi yang ku jawab salah. Ah, Jadi kamu beranggapan berarti Tuhan, Yesus memiliki Tuhan. Kan seperti itu. ya lalu dia berdoa kepada siapa itu? Berdoa kepada siapa Yesus? Makanya tadi ku jawab. Apa kau Memahami jawab? ayat itu. Makanya tadi ku jawab. Memahami ayat itu. Kenapa Yesus mengatakan aku berdoa kepada Bapa? Karena Yesus sedang manusia.
Yesus ada di bumi. Baik, ketika Yesus manusia, baik. Perlu ketika nggak Yesus aku memberikan baik, dengarkan. ayat lain sebagai pendukung? Dengarkan, ketika Yesus ada di dunia, Yesus sebagai manusia, dia berdoa kepada Tuhan siapa itu? Ketika Yesus sebagai manusia, Yesus berada di dunia, dia berdoa bersyukur kepada Tuhan yang mana itu? Tidak ada kepada Tuhan yang mana. Lah di kitabmu mengatakan dia berdoa. Iya. Di dalam Matius 26 nomor 39 dia berdoa, dia bersyukur kepada Bapa. Yang kau pertanyakan itu apa yang memang yang tertulis. Jadi kamu benar itu seperti itu beranggapan. Maka kau bantah juga Kalau pakai aku dalil yang memahami, tertulis. dengarin. Bantah dengan dalil tertulis. Bukan Bilang membantah pakai itu dengan data, yang tertulis lagi. Dengarin. Asumsi begitu. Kenapa Yesus? Dengarin dulu. Bukan asumsi. Kenapa Yesus mengatakan itu? Itu yang kukoreksi. Karena Yesus ada di bumi. Dia manusia. Makanya Yesus mengatakan, aku berdoa. Tidak ada dikatakan Yesus, aku berfirman. Dengarkan congormu di awal tadi. Kau dengarkan congormu di awal tadi. Tadi di awal kau mengatakan, Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Tiada Tuhan selain Yesus. Dialah satu-satunya Tuhan. Gimana sih? Kau mengatakan tadi Yesus itu. Bapak itulah Tuhan itu sendiri. Dia memiliki firman. Ya aku yakini Tritunggal. Nipu Tidak lagi ada dia aku nih. mengatakan. Nipu Dengarin dulu. lagi. Dengarin dulu. Nipu Tidak ada lagi. aku mengatakan Tuhan jadi manusia. Baik. Begini, Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini tanya ke Bang sebuah cerita. Sebenarnya disingkat, dikerucutkan gini. Bapak itu Tuhan bukan? Tuhan itulah sumbernya itu Bapak itu. Ya oke. Contoh. Bapak tunggu. Contoh. Satu-satu dulu, Dengarin. satu-satu dulu. Bapak itu Tuhan bukan? Ya, Yesus itu Tuhan bukan? firman. Tuhan atau bukan? Firman. Iya, Tuhan atau bukan saya tanya. Kalau kamu berbicara Yesus Tuhan, ya ini harus bersama-sama yang ada di surga. Tadi Yesus kau 1 Korintus 8, Gimana 1 Korintus 8 nomor 6 coba Anda baca. Please charge. bukan seperti itu. Lo baca Cara dulu 1 Korintus 8 nomor 6. Dengarin. Cara Lo Anda menjelaskan. Ya Dengarin. coba baca dulu 1 Korintus 8 nomor 6. Aku nggak butuh itu. Loh, satu Allah Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Kata Paulus. Yesus Satu itu Allah, firman. satu Allah yaitu Bapa, satu Tuhan yaitu Yesus. Bapa ini Tuhan, Matius 11 nomor 25 kata Yesus. Dikatakan Dengarin. Paulus Yesus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Sudah. Loh. Sudah terus? Sudah. Ada berapa Tuhan? Dengarin dulu baik-baik. Ada berapa Tuhan saya tanya? Ada apa Dengarin gimana? dulu. Susah dia terus? nih, gak mau balas sih. Dengarin dulu. Hmm. Tidak ada kukatakan Tuhan itu menjadi manusia. Itu dulu pahami dengan baik dan benar. Udah. Oke. Ya, terus? Yang kukatakan Yesus itu adalah firman Tuhan. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Oke, Maka firman kata Tuhan. Yesus, dengarin Firman dulu. Tuhan yang menjadi manusia. Ya, saya tahu. Yohanes 1 dulu. nomor 1. Saya tahu. Dengarin Firman dulu. yang mana yang jadi manusia? Dengarin dulu. Iya, firman Tuhan yang mana yang jadi manusia? Yesus, dengarin. Iya, yang mana? Firman perkataan Tuhan ini, dengarkan ya. Sebelum Yesus ini tidak ada di dalam PL firman itu menjadi manusia, oke? Nah, firman Tuhan yang mana yang menjadi daging atau manusia? Firman Tuhan yang mananya? Kalau Pusing. kemanusiaan Yesus itu yang akan datang, dengarin dulu. Pusing. Yang akan datang sebagai juru selamat ini jauh-jauh hari itu sudah dibuatkan akan datang seorang Mesias. Para nabi sudah menuliskan itu. Jangan berbicara Di waktu- Mesias, kita berbicara firman. Dengarin dulu. Dengarinlah. Di waktu zamannya si Adam dan si Hawa, kan jelas dikatakan di situ. Anak dari keturunan si inilah yang akan meremukkan kepalanya si iblis itu. Di Iya. situ memang udah dibuatkan sosok ada akan datang sebagai Saya nggak manusia. berbicara nubuatan firman menjadi manusia di dalam PL. Coba Anda tunjukkan di mana? Firman yang menjadi manusia mana? Firman yang menjadi Firman menjadi manusia daging di itu dalam PL. ada di kitab perjanjian baru. Tetapi sok-sok manusia yang akan terus, yang akan datang ini sudah dibuatkan jauh-jauh hari. Siapa itu orang? Coba jujur kepada saya,
Coba jujur kepada saya, firman menjadi manusia di dalam PL ada nubuatan atau tidak? Tidak ada. Tunjukkan ayo. Tidak ada. Ada. Jadi, dengarkan. Dengarin dulu. Bung, Anda dengarkan dulu. Dengar dulu, satu-satu gantian. Jadi, di saat penciptaan langit dan bumi, Yesus bukan pencipta langit dan bumi. Karena di situ, setelah ribuan tahun itu, setelah miliaran orang-orang udah mati, termasuk nabi-nabi sebelum Yesus, datanglah Yohanes mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Yesus bukan pencipta langit dan bumi, satu. Ya. Kedua, tidak ada di dalam PL menyatakan firman itu menjadi manusia. Itu perkataan Yohanes. Coba Anda tunjukkan di mana perkataan Yesus, aku adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Kedua, pertanyaan ketiga, firman Tuhan yang mana yang menjadi manusia, yang mana? Firmannya Tuhan yang mana? Yang mana firman Tuhan? Perkataan Tuhan yang mana? Itu ketiga. Keempat, dikala Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, berarti firman itu, sifat Tuhan itu yang berfirman telah menjadi Yesus. Kenapa dia masih mendengarkan firman waktu dia dibaptis? Kenapa dia masih mendengarkan firman? Dengarin. Dengarin terus, gak ada jawaban. Dengarin. Dia mengatakan, aku datang dari Bapa. Udah. Asalku bukan dari dunia ini. Udah. Dan sosok manusia yang sudah dibuatkan jauh-jauh hari sudah ada. Seorang anak telah lahir bagimu. Kristus Tuhan di kota Daud. Aduh, Anda lompat-lompat di saat ditanya firman Tuhan yang mana. Itu kata siapa? Kata Lukas. Bukan kata Lukas, Yesaya. Yesaya 7:14, Immanuel. Yesaya. Itu kan iya, Yesaya berapa? Iya, Yesaya berapa? Tunggu ditarikan. Buka. Jangan kau bilang aku itu. Iya. Dari tadi kamu kan nggak ada data ya tentang perkataan Yesus yang mengatakan akulah firman Tuhan yang menjadi manusia. Enggak, Sidik, dia ini nipu. Dia dari awal tadi battle sama saya. Dia ngakuin dia ada Tuhan selain Yesus. Nanti giliran sama Aki, dia bilang Bapa yang Tuhan. Ini belok-belok dia nih. Kurang ajar dia nih. Dengarin. Tapi bukannya lucu sih. Nggak apa-apa lanjut. Dengarin. Iya. Yesaya 55 ayat 11. Yesaya, tunggu, berarti Yesaya dari Yesaya 55. Kenapa Yesaya 55 ini lebih ayat 11 ini? Sangat fundamental ini kalau Anda buka Yesaya. Dengarin. Mana? Di sini sudah ada sosok orang yang akan datang. Dengarin ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Siapa Nabi. sosok yang dikatakan Yahweh? Yesaya itu bukan nabi. Saya tanya, di dalam pemahamanmu nabi itu Yesaya bukan? Nabi. Nah, itu dimaksudkan ke siapa? Ke Yesaya atau ke Yesus? Penglihatan yang telah dilihat. Yesaya 1 nomor 1, penglihatan di situ telah dilihat, gak ada nubuatan. Paham? Penglihatan. Penglihatan telah dilihat. Di situ 700 tahun sebelum Yesus lahir. Itu bukan nubuatan. Baca dulu. Yesaya 1 nomor 1 itu kuncinya. Penglihatan telah dilihat. Nah, di situ tunggu. Di situ Yesaya 9, 5 dan 6 telah lahir putra. Itu kepada raja siapa? Hizkia. Diberikan kepada Hizkia di situ. Bukan kepada Yesus. Telah lahir putra. Penglihatan telah dilihat. Yesaya 1 nomor 1. Gak ada sambungnya ke Yesus Yesaya. Anda ini. Apalagi? Jadi siapa yang dikatakan Tuhan ini? Di Yesaya 5:5. Apa yang dikatakan Tuhan? Berarti Hizkia yang dimaksudkan di situ Tuhan. Bukan cuman itu. Banyak. Coba Anda buka dulu Yesaya 5 nomor 11. Anda baca baik-baik. Baca baik-baik Yesaya 5 nomor 11. Baca baik-baik. Nama itu, dengarin dulu baik-baik. Nama itu memang tidak ada di perjanjian lama. Tetapi yang sosok yang akan datang ini, siapa yang dijanjikan Tuhan itu akan datang? Siapa? Adanya itu di kitab perjanjian baru, itu namanya Yesus. Ngarang. Dengarkan. Bukan Musa. Coba anda buka baik-baik Yesaya 55 nomor 11. Sebentar, Bung. Demikianlah firmanku. Oke. Yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Betul. Karena firman ini ya, yang menyampaikan firman dari Tuhan ini,
yaitu para utusan seperti Yesus, Yohanes 12:49-50. Sebab aku berfirman, sebab aku berkata bukan dari diriku sendiri, tetapi pencipta langit dan bumi yang memerintahkan aku untuk menyampaikan firman itu. Ini. Jadi Yesus ini penyampai firman yang diperintahkan pencipta langit dan bumi, yaitu Tuhan pencipta satu-satunya, pencipta langit dan bumi, Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya, bukan dwinatur, bukan tritunggal, tetapi Yesus berkata, satu-satunya Tuhan yang benar, dan aku, Yesus, hanyalah utusan penyampai firman. Yohanes 12:49 dan 50. Itu dua kata perintah di situ. Sama di sini. Jadi para nabi ini hanya menyampaikan firman, Bung. Sudah, apalagi? baca juga Yesaya 9 ayat 5. Makanya tadi sebelum Anda buka kan saya sudah bilang, Yesaya 95 dan 6, telah lahir putra. Coba Anda baca baik-baik. Ya, itu telah lahir. Perjanjian lama kan? Iya, telah lahir itu Yesus. Waktu itu Yesus yang telah lahir. Yang lahir itu saya tanya, Yesus atau bukan? Baca 5 dan 6. Kenapa? Kenapa dikatakan di sini Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai? Kenapa dikatakan di situ? Di situ alegoris, Bung, secara metaforik. Nah, sekarang saya tanya. Tunggu, saya tanya dulu. Tunggu. Sekarang saya tanya. Di situ kau maksudkan yang telah tunggu dulu. Bung, gantian dulu. Berarti di situ yang telah lahir Yesus. Enggak. Tunggu dulu. Yesaya 95 coba Anda baca dulu. Yesaya. Coba. Adakah nubuatan Yesus di kitab perjanjian lama? Tidak ada nubuatan Yesus di Yesus, tidak ada nubuatan di dalam PL. Coba tolong Anda baca dulu. Tunggu, Anda baca dulu Yesaya 95 dan 6. Saya dengar. Secara yang tersirat ada. Coba Anda baca dulu, Kalau Bung. kutanya kau, itu merujuk kepada siapa? Itu kepada Raja Hizkia. Maksudnya gini, coba Anda baca dulu Yesaya 95 dan 6. Coba Anda baca dulu, saya dengar. Raja Hizkia. Iya, Raja Hizkia. Kok Raja Hizkia? Oke. Raja Hizkia, bukan Hizkiel. Hizkia. Allah wala. Baca dulu Yesaya 95 dan 6. Tunggu dulu. Baca dulu Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Oke, dia lompat. Kejadian 3 nomor 15. Kenapa Kejadian 3 nomor 15 Baca lagi? dulu itu. Baca dulu. Kejadian 3 nomor 15. Ini kenapa? Ini tentang Adam. Kenapa lagi? Ini tentang baca dulu itu. Iya, saya jangan ajarin saya, Bung. Di sini tentang Adam dan perempuan itu yang memakan buah. Jadi di situ tanah telah, tunggu dulu. Di situ tanah telah dikutuk dan perempuan itu telah dikutuk oleh Tuhan. Kejadian 3 nomor 16. Di situ dikatakan karena pelanggaran yang dibuat, ya, sang perempuan ini kalau dia berhubungan dengan suaminya akan birahi, terus dia akan melahirkan merasakan sakit. Nah, kalau kita masuk di situ akan masuk di Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita. Tunggu dulu. Bukan itu. Apa kamu mau baca di situ nggak ada nyambungnya ke Yesus? Baca dari atas. Baca dari atas, Pak. Baca dari atas. Nggak ada. Baca dari atas. Dengarin dulu. Apa? Kejadian 3 ayat 15. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Iya, terus? Itu merujuk kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Hawa di situ yang telah memakan. Anda baca Kejadian 1 sampai Anda baca apa? Manusia jatuh. Enggak sejarahnya si Hawa di Bibel itu. Oke, sekarang saya tanya dulu. Di situ tunggu sabar Pak. Pak sabar dulu. Sabar. Di situ kan kejadian Adam dan Hawa kan? Anda baca. Oke, sekarang pelan-pelan. Coba Anda lihat di dalam perikop di atas Kejadian 3 nomor 1 perikopnya apa? Manusia jatuh ke dalam dosa. Yesus sudah ada waktu kejadian? Enggak. Enggak. Jadi di situ diceritakan bukan kepada Yesus, betul? Bukan kepada Yesus. Yang akan dinubuatkan ini dari kitab perjanjian lama. Nah, sekarang saya tanya, waktu Yesus disalib itu rumit. Oke, waktu Yesus disalib tumitnya remut. Ada nggak datanya? Ada. Mana? Coba tunjukkan. Tunjukkan. Oke. Tunjukkan dia rumitnya. Ayo, hancur rumitnya. Mana? Tunjukkan di sini mana?
Yesus kok belum ada, ini kok manusia jatuh ke dalam dosa, gimana ke Yesus? Aduh. Gimana sih Anda memahami? Bukan pemahaman kami yang salah, pemahaman kalian yang salah. Lah bukan Anda yang cocokmologi, gimana sih? Cocokmologi. Bukan seperti itu cocokmologi. Lo apa? Di situ mana? Tumitnya dirumukkan, mana tumitnya hancur-hancur? Nah. Satu, dua, Penderitaan dan kematian itu juga. tiga. Lucu pula muka kau ini. Baca dulu Kejadian 3:15. Iya itu Kejadian 3:15 katanya tumit. Nah, coba mana Kejadian tumitnya hancur-hancur? 3:15. Iya itu tadi, mana di perjanjian baru tumitnya hancur dulu, mana patah-patah apakah hancur ke tumitnya mana? Coba 1, 2, 3, lompat. Nggak, kalau nggak ada Bung kita lanjut diskusi gitu loh. Mana nubuatan mana lagi? Tunggu dulu. Yang nggak ada, tunggu dulu apa? Mana? Ya. Kecuali Anda buat sendiri. 1, 2. lomba. Jangan. Sabarlah dulu Keledai. Sabarlah dulu. Bang Ical sabarlah. Lucu pula mukanya nih. Mute dulu Bang Ical. Bang Ical mute dulu Bang. Mute dulu Bang. Iya. Mute Bang Ical. Biar Aki dan dulu. Biar paham kau. Nah, dia cari 1. Pakai waktu. Sampai 10 nggak ada, aku hitung lagi ya. 1. Sampai 10 nggak ada, aku hitung lagi. 1, 2, Kita ngomong dengan dom. 3. Nggak ada di situ kau cocokmologi ya, saya nggak ada. Kejadian apa? Aduh, payah ini teman saya ini. Aduh. Sejak kapan Yesus disalib kakinya diremukkan? Tumitnya kata remuk di situ mana ini? 6, 7, 8. Ada itu pernah aku baca. Yang 9. Ke alam maut. 10. Ya hitung lagi. Tadi di Google ketik tumit Yesus remuk. Mana ya? Kenapa muka kau lucu Baca. begitu kan? Matius berapa? Matius 16. Matius Ayat 13. Matius 16 nomor 13. Oke, kita lihat ya. Matius 16 nomor. Jangan nangis dulu kau dong. Tidak ada di situ. Apa tidak ada? Matius Tadi berapa? waktu Yesus pergi ke alam maut memberitakan Tunggu dulu, kerajaan Matius surga. berapa? Matius Jadi, berapa? Sudah diremukkan kepala si iblis itu. Matius berapa? Gimana sih? Itu membuat kepada iblis yang diremukkan, bukan Yesus. Bukannya. Kacau. Lu kamu lucu Ini kali kan pula kau. Matius. Iya Matius berapa? Maka ini sudah terjadi, sudah. Iya Matius berapa? Di Matius 16 ayat 13. 16, 13. Oke, tumit yang dimaksudkan diremukkan ini kepada siapa? Di dalam Kejadian, saya tanya lagi. Tumit yang dihancurkan. Iblis meremuk. Makanya, Ya, Di si iblis iblis. meremukkan tumitnya. makanya Tumit siapa yang diremukkan? Tumitnya di situ. Yesus waktu dia disalib, mana tumitnya remuk? Mana tumitnya remuk? Iya, waktu persaliban kan ini yang ditanya di sini. Mana waktu tumitnya di mana tumitnya remuk waktu persaliban? Pemahamannya itu waktu Yesus pergi ke alam maut. Di Wah, situlah pemahamannya dia- Yesus ke alam maut. Apa di ini situlah kau kata ini? Dengarin dulu. Ya, Di ya. situlah dia meremukkan kepala si iblis itu. Tumit yang saya tanya Anda bawa Kejadian 3 nomor 15 tumit, bukan kepala. Tumit kepala saya tanya, tumit dan kepala, tumit kepala, betul? Sekarang baca ulang dulu yang Nah, di Matius, kejadian tadi. mana Matius Baca 16 dulu, nomor baca 3 kan? dulu ulang di kejadian itu tadi. Ya tunggu, Matius 16, 13 kau baca tadi kan?
Enggak, baca dulu ulang di kejadian tadi itu, yang ku kasih ayat itu. Ya, ini kamu ini dibilang itu ke Di kejadian 3:15 itu, pelanggaran. kau baca dulu itu dengan baik dan benar. Baca dulu itu. Oke, aku akan mengadakan, dengar ya. Coba saya buka supaya kamu jelas ya. Kita lihat dari 14-nya ya. Kita lihat dari 14. Oke. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian tentang pelanggaran tadi itu yang menggoda kepada perempuan itu, si ular ini menggoda, maka datanglah firman Tuhan ini. Jadi bukan untuk Yesus, tapi oke kalau kau tarik untuk Yesus. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan, dengan perut mula engkau akan menjalar, dan dengan tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya ini akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tumitnya siapa ini? Yesus. Ya. Mana di situ, di mana tumitnya Yesus waktu persaliban diremukkan, mana? Tumit. Tertulis tumit. Tumitnya itu kan Yesus menginjak kepalanya si iblis itu. Bagaimana? Kakinya. Gimana sih? Kamu baca nggak di Lukas, di mana tadi di Matius? Waktu Yesus pergi ke alam maut itu, kan di situlah Yesus meremukkan iblis itu. Weh, tumitnya ini kau katakan tadi waktu disalib. Mana tumitnya Yesus hancur di sini? Meremukkan kepalamu dan engkau meremukkan tumitnya. Tidak ada iblis injak kepala. Tidak ada iblis injak kepala. Di mana ini Yesus injak? Siapa? Mana sini Yesus injak kepalanya di sini? Kejadian 3:15. Di waktu Yesus pergi ke alam maut itu, kan di situ kepala si iblis itu diremukkan. Bung, dengar saya baca lagi ya, Kejadian 3. Dengan apa Yesus meremukkan kepala si iblis itu ya? Dengan kakinya. Saya baca lagi Kejadian 3 benar, kau dengar ya. Aku akan mengadakan, ini Tuhan akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya ini akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini engkau akan meremukkan tumitnya. Dengar ya, engkau akan meremukkan tumitnya. Oke? Mana di sini Yesus tumitnya remuk? Memang tidak ada dikatakan situ. Ya sudah. Berarti bukan untuk Yesus. Kalau pemahaman ayat itu merujuk kepada sosok siapa? Kepada siapa? Ya. Kepada siapa ini? Saya tanya. Ini kutukan Tuhan ini. Baru masuk ke 16. Kutukan Tuhan itu merujuk kepada akan ada. Di sini setelah masuk ke 16 ini Tuhan adakan permusuhan, Bung. Bung, Tuhan adakan permusuhan. Sebentar dulu. Pergi ke alam maut untuk membebaskan orang-orang kudus itu. Tidak ada, Bung. Tidak ada. Di dalamnya, kalau Anda suka tahu dia pergi ke alam maut, kenapa? Di dalam Ibrani 2 nomor 14, di situ iblis memaksa Yesus itu untuk mati, supaya iblis sudah tidak berkuasa atas maut dengan kematian Yesus. Jadi di sini lebih berkuasa iblis. Karena kalau Yesus tidak mati, iblis tetap berkuasa atas maut. Karena yang berkuasa atas maut bukan Allah Bapa, Yesus bukan, tetapi iblis. Gak perlu kan cerita ini. Nah, jangan lompat dulu. Di sini tidak ada tumit Yesus itu remuk di dalam persaliban. Jadi bukan untuk Yesus. Cari lagi dalil. Di mana nubuatan? Ayo. Di waktu penyalipan itu memang tidak, bukan Ya, di waktu sudah. penyalipan. Di waktu Yesus itu pergi ke alam maut. Waktu pergi ke alam maut, mana di sini alam maut disebutkan di sini alam maut di dalam Kejadian 3 ini. Keturunannya Bukan di sini Saya tanya di dalam kejadian ini keturunan di alam maut atau Saya tanya dulu, Bung. Membebaskan orang-orang soleh. Di dalam Kejadian 3 ini keturunan alam maut atau di keturunan mana ini? Ada tertulis di sini keturunan. Masih berbicara tentang nubuatan, sosok nubuatan, ada seorang keturunannya si Hawa. Iya, turunan alam maut kau kata.
turunannya ini turunan alam maut. Kalau aku memahami itu di waktu Yesus pergi ke alam Ya, maut. kalau Anda memahami, enggak ada di sini. Yang punya kitab ini enggak ada ke Yesus. Enggak ada, Bung. Kok nggak ada ke Yesus? Loh, ya sekarang coba Anda tunjukkan di mana tumitnya Yesus. Enggak ada, kau sudah akui kan? Tumitnya itu yang ada di alam maut itu. Kan bergila. Oke, dengar. Keturunannya, dengar. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Ada dua di sini. Dengar dulu, ada dua di sini. Dengar dulu, ada dua. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Antara ada kepala diremukkan dan ada tumit diremukkan tumit. Jadi ada dua, kepala dan tumit. Kau mabuk tua gitu ya, minum tua kau. Kalau aku memahaminya ada itu terjadi di Ya, alam kalau maut kau itu. memahaminya nggak ada di situ, ada Jadi dua. Kalau kau tanya, merujuk nubuatan itu kepada siapa? Lah, nubuatan apa ini? Ini bukan berbicara tentang nubuatan. Tuhan akan mengadakan permusuhan. Itu berbicara tentang nubuatan. Tuh, iya. Di sini Tuhan, di sini Tuhan, iblis dan perempuan itu nggak ada ke Yesus. Nggak ada ke Yesus. Kok ke Yesus? Itu merujuk nubuatan ke Yesus. Yo, nubuatan ke Yesus dari mananya kamu ngarang-ngarang? Kok dari mananya? Eh, Jadi itu orang yang dinubuatkan itu merujuk kepada siapa itu? Lah keturunannya di sini. Emang keturunannya di sini Yesus? Nah, di sini Siapa keturunannya Hawa? bagaimana? Siapa keturunannya Hawa? Ya kita tahu juga keturunan Hawa. Emang cuma Yesus? Ada nggak aku meremukkan kepala si iblis? Bagaimana? Ada nggak aku meremukkan kepala Oke, si iblis? ada nggak Yesus tumitnya remuk? Memang kalau secara tersebut Tidak ada. kenapa kamu tahu? Loh, tidak ada terus kau katakan ke Yesus. Itu merujuk kepada nubuatan Yesus di waktu Yesus pergi ke alam maut memberitakan Injil kerajaan surga. Lalu Yesus bangkitlah orang-orang kudus terus keluar baru? dari kubur. Baru? Disitulah Yesus menginjak kepala si iblis itu. Menginjak. Terus di mana tumitnya Yesus remuk? Nah, di mana? Mana? Gimana sih pertanyaanmu seperti itu kok di Loh, mana? itu yang tertulis menemukan tumit. Menemukan tumit. Dengar dulu. Orang dia menginjak kepalanya si iblis di alam maut. Rusak kali mukanya. Di sini di sini antara perempuan dan iblis. Iblis yang akan meremukkan kepala keturunannya perempuan. Perempuan ini yang akan diremukan iblis tumitnya. Kamu kebalik. Ngarang-ngarang kau. Keturunannya. Dengar. Keturunannya. Dengar. Siapa? Dengar. Siapa keturunannya Iblis, Hawa itu? dengar dulu. Di sini Tuhan adakan permusuhan antara perempuan dan iblis. Iblis akan meremukkan keturunan perempuan itu, kepala keturunan perempuan itu akan diremukkan. Nah, terus di sini iblis balas akan meremukkan tumit daripada si keturunan perempuan ini yang ditarik kepada Yesus. Paham tak? Mana keturunan Yesus? Keturunan Maria ini Yesus tumitnya remuk. Mana? Kau jawab. Kamu ini gak paham. Bingung. Kenapa aku bingung? Apa yang kau tak bingung? Yang meremukkan kepala itu iblis akan meremukkan kepala dari keturunannya. Kan begitu di situ. Paham enggak? Baca dulu Lukas 10 ayat 19. Apa lagi? Ya, Lukas 10 19. Bingung. Bukan bingung, kalian itu bingung. Bukan, enggak ada lah kok cocokmologi. Lukas 10 nomor. Bukan cocokmologi. Lukas 10 Lukas 10 19. Ya. Oke, kita lihat Lukas 10. Nah, mana? Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Di sini ikut ada kalajengking. Dan kuasa. Oh, ya. Ya, sudah tidak ada di sini ada kalajengking. Di kejadian tadi nggak ada kalajengking, cuman ular patola. Apa ular kobra? Tunggu dulu, cari lagi ular. Allah bersumber dan masih jatuh tiga Ular patola.
Muka kau itu dikondisikan dulu Ya, semua. kamu Si hanya Buan. minta tumitnya kan? Nah, mana? Tapi aku Tapi aku rumitnya tidak Kau hancur cari sampai ternyata. manajer nggak nemu ya tumitnya hancur. Alhamdulillah, salam kepada kamu dari Gayus yang memberi ketumpangan kepada gimana? Ada pernah lalu ku baca itu. Mimpi kali yang kau baca itu. Muka kau Nah, jadi ada Bung. makan Jadi ini. cari dari lain di mana? Nah, ada di situ. Makanya nggak ada nubuatan di situ ke Yesus. Gimana sih? Hah? Kopi dulu lah. Kau nggak bikin kopi? Aduh, gimana teman saya? Bikin kopi lah dulu. Santai lah kita. Iya. Kurang ajar dia bikin saya 1 jam ini lah, dan ini nggak pakai data semua. Kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Orang tidak tadi berdiskusi mengenai ayat itu. Lucu kau kalau marah, Bung. Baca ayat, tapi Namamu tidak siapa dulu? Kamu bagus berteman nih. Namamu Sibuan, siapa? Sibuan. Asibuan. Baguslah kau diskusi. Marah-marah boy. Asibuan, kau tahu nggak membaca? Oh, jadi namamu bukan Atibuan, Uta Barat. Kan biasa nama Batak gitu, Tapea, Uta Barat, Uta Galung. Kan begitu. Nanti bahas suara telepon sama suara dari mulut nggak selesai-selesai sama nih orang. Nyambung sumpah. Dia cari itu. Lucu kali kau muka kau itu. Kau ingat dulu lah. Di mana ya? Ah, bukan itu. Ada tadi aku lagi telepon. Iya. Lucu kali muka kau ini ya, gimana sih? Nah, tunjukkan dulu mukamu. Barangkali mukamu kayak muka nabi palsu. Kayak siapa? Kayak siapa? Nabi palsu. Loh, Nabi palsu Paulus kan? Dia berkata bukan menurut firman Tuhan. Kalau Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa yang dikatakan dalam Al-Qur'an itu bukan hawa nafsunya sendiri, tetapi dari wahyu yang diwahyukan dari pencipta langit dan bumi. Bandingkan dengan Paulus. 2 Korintus 11 nomor 17, dia berkata bukan sebagai menurut firman Tuhan, berarti rasul palsu dong. Gitu, nabi palsu. Kisah para Rasul 13 nomor 1, dia nabi yang dikatakan Yesus waspadalah kepada nabi palsu. Nah, itu Paulus. Namanya Saulus tapi sudah menjadi nabi. Itu Kok bukan gimana? Paulus. Itu ada di luar bibir kami yang tidak dibuatkan. Nggak ada. 2 Korintus 11 nomor 17 itu. Bung, 2 Dia Korintus. akan mati meminum racun. Itulah nabi palsu. Nggak mana Nabi Muhammad mati minum racun? Nggak ada. Nggak ada. Enggak kukatakan nabimu, yakni nabi-nabi yang di luar bangsa Israel. Nah, Berarti kau katakan Yesus yang meminum anggur asam, langsung bilang selesai. selesai. Dia mengingat anggur asam. Berarti Yesus nabi palsu. Anda ini menghujat Yesus, Anda ini. Janganlah begitu. Janganlah. Di mana ya dia bilang? Di mana ya? Lupa ya, di mana ya? Nggak gini. Jadi tadi dia akan sampai kiamat kau cari nggak ada. Coba kita lihat kisah para Rasul 13 nomor 1. Di situ Saulus, ya namanya masih Saulus. Saulus ini pengkhianat jemaat. Saulus ini serigala. Hati-hati kata Yesus, ya. Serigala yang menyamar sebagai domba. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Saulus itu namanya Saulus tapi dia sudah jadi nabi. Coba lihat di situ. Itu Saulus nabi. Coba Kau mukanya itu kau bisikan Ini. Abang dah. Iya, aku lagi mencari ayat itu. Mencari ayat mana? Nggak ada. Gimana nih? Burnya berkomat kami mbah dukun baca. Minta tolong sama Roh Kudus carikan. Katanya kalian sudah dikaruniai Roh Kudus. Nggak ada. Pernah aku baca itu. Nggak ada. Penulis Bible ini nggak dikaruniai Roh Kudus. Saya bisa buktikan. Mana? Dua Raja-Raja 8 nomor 26. Di situ mengatakan Ahazia menjadi raja umur 42 tahun. 2 Tawarik 22 nomor 2. Ahazia menjadi raja 22 tahun. Lah,
katanya penulis ini dipenuhi Roh Kudus. Terus salah menulis. Nah, pertanyaannya, yang mana firman Tuhan? Ya 42 tahun atau 22 tahun? Nah inilah. Kok katanya kitab suci? Aduh. Di dalam Ibrani juga orang yang dipenuhi Roh Kudus orang gila. Aduh, gelisah dia, tidak ada. Aduh, ternyata selama ini saya salah. Aduh, tidak ada ternyata nubuatan ini. Dia kurang ajar, dia DM saya, Aki. Dia DM saya kayak begini. Dia bilang kayak begini. Dia kan bilang Bang Juma, saya bilang saya bukan Bang Juma. Dia bilang kayak gini. Kau kalau berani itu jangan berdebat sama pendeta KTP, lawan saya. Gak perlu, gak apa-apa kau gak usah on cam, kau seperti Bang Juma aja tutup mukamu pakai masker. Ketika berdebat begini semua asumsi. Dalil gak ada. Banyak-banyak asumsi semua. Gak ada yang untuk berbicara tentang. Kamu bilang aku asumsi, aduh. Dari Mana? tadi pertanyaanmu, ku jawabnya kamu tadi menafsirkan Bibel kami itu. Udah sudah ngawur Apa? itu. Aku Di mana saya menjelaskan itu. menafsirkan? Tadi kau Lah, menjilat lidahmu Yang sendiri, kamu kau bilang mengatakan. tadi, yang Kau kamu bilang mengatakan, tadi. dengarkan. Tadi kau menjilat lidahmu, kau Enggak. mengatakan tadi ketika battle, kau mengatakan saksi banyak yang mendengarkan. Kau mengatakan hanyalah Yesus satu-satunya Tuhan, tiada Tuhan selain Yesus. Maka saya turunkan ayat dalam Matius 22 bahwa Yesus ini bersyukur kepada Tuhan. Kalau dia satu-satunya Tuhan, lalu dia bersyukur kepada Tuhan yang mana? Gimana Kau sih nggak kamu jawab. nggak mudeng? Dari tadi aku mengatakan, tidak pernah aku katakan Tuhan itu menjadi manusia. Yang ada firman jadi manusia. Itu ku Tapi katakan. Kalau tapi- ketuhanannya Yesus, ada kan di surga. Bukan yang di Lalu bumi kau itu. mengatakan Yang lalu di kau bumi itu adalah mengatakan, gambaran iya Tuhan baik. itu sendiri. Makanya Lalu yang kau- selama ini kalian tuduhkan, Tuhan kok makan, Tuhan kok dengarkan. dilahirkan. Kan begitu kan tidak. Ya kau kan katakan Yesus itu satu dengan Tuhan. Satu Yesus itu adalah firman Tuhan itu. sendiri. Satu itu Iya, firman. Firman itu Bapak Yesus tanpa bukan? berfirman, artinya Bapak itu bisu. Iya, firman itu Yesus bukan. Iya, firman itu Yesus. Kalau kamu memahami iya. ketuhanan Yesus, jangan kau beranjak di 1 Oke. Yohanes 14 itu. Beranjaknya Oke, itu kalau- dimulai Yohanes 1 ayat 1. Kan dibuat jelas tanda titik di situ. Iya, kalau firman itu adalah Yesus, berarti yang satu dengan Bapa Yesus, begitu? Firman itu bersama-sama dengan Bapa. Iya, saya tahu firman itu bersama-sama dengan Bapa. Yohanes 1 ayat 1 ketika menjadi manusia, firman Itu telah dulu menjadi uraikan manusia. dengan baik dan benar. Baru kau Iya, beranjak di 1 dengarkan, 14 dengarkan. itu. Dengarkan, firman yang menjadi manusia namanya siapa? Yesus. Yesus. Berarti sebelum menjadi manusia dia dari mana? Firman kan? Itu kamu dengarin. Apa sih? Ngelek lah muka kau yang jelek itu. Di 1 Yohanes 14. Kamu itu beranjaknya itu dimulai Yohanes 1 ayat 1. Itu dulu kamu uraikan. Iya. Paham gak kau urutan? Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya firman, ya kan? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 nomor 14, Titik. firman itu menjadi manusia. Loh, Aduh, kenapa titik sampai di situ? makanya kau jangan lompat-lompat. Satu per kata dulu Baik. kamu uraikan. Oke. Jelaskan dulu Baik. Yohanes 1 ayat 1 Baik. itu. Bagaimana kamu cara menjelaskannya itu? Coba dulu jelaskan. Baik. Baik, firman itu adalah Allah. Berarti firman itu adalah Allah itu sendiri, betul? Maksud kau gitu kan? Enggak. Satu per kata. Lalu, Pada firman itu mulanya. siapa? Apa Kau ini itu gimana pada sih? mulanya? Pada mulanya firman. Pada mulanya apa? Pada mulanya firman di dalam Yohanes 1 ayat 1. Apa sih? Iya, pada mulanya itu di mana tertulis? Pada mulanya firman dalam Yohanes 1, 1 Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya firman. Aduh. Apa Pada yang mulanya kutanyakan? itu Kejadian 1 ayat 1. Apa kejadian 1 ayat 1 kenapa? Itu tentang Aduh. penciptaan. Bacalah Yohanes 1 Kejadian ayat 1 ayat 1 1 pada tentang mulanya. penciptaan. Apa itu pada mulanya? Apa pada mulanya? Nah, Apa? apa itu pada mulanya? Ya pada mulanya apa? Kau kan bilang fokus ke dalam Yohanes 1 ayat 1. Kok ke kejadian? Larilah kau ke situ ke ini Kejadian 1 ayat 1. Kau Di tadi situ bilang tadi fokus ke dikatakan, Yohanes pada 1 ayat mulanya. 1. Kau tadi bilang fokus kepada Yohanes 1 ayat 1. Kenapa lari ke Makanya kejadian? aku bilang tadi samamu, uraikan dulu itu. Apa yang dimaksudkan di situ? Pada mulanya, apa pada mulanya? Begitu Pada membaca mulanya firman Bibel. di situ tulisannya. Iya, pada mulanya firman di situ tulisannya.
Jangan dulu kau ke firman. Pada mulanya dikatakan gitu. Apa pada mulanya? Iya, apa pada Pada mulanya sekarang pada mulanya Yesus. Bukan seperti itu. Pada mulanya itu, dengarin. Satu perkata kita uraikan. Pada mulanya